Sahabat yang baik, dalam kehidupan ini kita mungkin pernah tersandung batu yang membuat kita terjatuh atau terpleset. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita terkadang melontarkan ide atau omongan yang dapat mempengaruhi atau merusak keyakinan orang di sekitar kita. Hal ini sama dengan menjadi batu sandungan bagi orang lain, yang artinya sama saja dengan kita telah berdosa kepada Kristus. Sadar akan itu, sahabat, marilah kita sebagai anak Allah, haruslah kita menjadi batu penjuru yang bisa menginspirasi bagi sesama, bukan menjadi batu sandungan yang menjadikan orang lain tersandung dan jatuh dalam dosa. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya, supaya hidup kita jangan jadi batu sandungan bagi orang lain ya, gitu. Dan ya. tema kita hari ini adalah jangan menjadi batu sandungan. Mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya hidup kita jangan jadi batu sandungan bagi orang lain ya. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Kau mengingatkan kami supaya hidup kami jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi biarlah hidup kami menjadi berkat dan membawa orang-orang kepada Kristus. Kau membuka hati kami siap menerima firman-Mu yang akan menyadarkan, mengubah kami. Supaya kami menjadi orang yang hidupnya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius 16 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Mari kita baca ayat selanjutnya dalam Matius 16 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Wow. Bayangin, Petrus bisa ditegur, engkau jangan jadi batu sandungan. Jangan-jangan kita juga jadi batu sandungan ya gitu ya. Tanpa kita sadari ya. Gak sadar, pikir wah ini maksudnya baik gitu ya. Nah di sini Yesus sedang menegur Petrus dengan keras ya, ditegur banget ya. Supaya Petrus jangan menjadi batu sandungan bagi Yesus. Karena Yesus akan menggenapi rencana Tuhan ya. Sebab Petrus memakai apa nih? Pikirannya manusia sendiri gitu ya. Dia pikir ini yang baik gitu kira-kira gitu ya. Bukan memakai pikiran Tuhan. Ketika Petrus berusaha menghalangi dan menjawab penjelasan Yesus tentang salib yang akan digenapi oleh Yesus ya.
Karena Petrus memakai pikiran manusia, maka pikiran Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Iya. Melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, itu yang sering terjadi ya. Jadi baiknya kita sama baiknya Tuhan tuh beda gitu ya. Ya, apa yang dipikirkan oleh manusia, dan bagi Yesus pikiran manusia ini akan menjadi batu sandungan atau penghalang untuk kita dapat menangkap, mengerti dan sepakat dengan pikirannya Allah. Iya, karena kita pakai logika kita kan. Iya. Gitu. Kok beda sih gitu ya. Nah, amin ya. Jadi benar sekali ini ya. Iya. Sebab arti kata batu sandungan atau stumbling block adalah skandalon dalam bahasa Yunani ya, yang artinya adalah jebakan, jerat dan rintangan yang menjadi penyebab sandungan itu terjadi. Ternyata pikiran-pikiran manusia itu dapat menjadi jebakan, jerat, rintangan dan batu sandungan untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Amin ya. Jadi kita ini harus mengerti bahwa pikiran manusia yang ada pada Petrus ini bukan berasal dari pikirannya Allah. Nah ini penting ya, kita harus tahu pikiran-pikiran manusia itu bukan berasal dari pikirannya Allah. Karena pikiran manusia ini sama dengan apa yang dipikirkan oleh iblis ya. Nah itu kita mesti sadar tuh ya. Seringkali iblis masuk dalam pikiran kita ya. Langsung buka celah ya langsung gitu buka ya. celah. Iya. Yaitu pikiran yang bertentangan dan yang berlawanan dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah ini penting banget ya. Iya. Kita harus tahu bahwa pikiran manusia itu bisa jadi celah, iblis masuk tuh seperti itu ya. Sebab apa yang dipikirkan oleh iblis itu selalu berusaha untuk apa? Menghalangi, membelokkan, bahkan membatalkan apa yang ada dalam pikirannya Tuhan. Dan apa yang menjadi rencananya Tuhan. Oleh karena itu Yesus menegur Petrus dengan keras dengan berkata, enyahlah iblis. Wow gitu ya. itu keras sekali ya, enyahlah iblis. Bayangkan padahal yang ditegur itu Petrus ya. Gitu ya. Demikian juga dengan kita sebagai umat Tuhan. Kita jangan memakai pikiran manusia supaya kita tidak membuka celah untuk iblis menguasai, mengintervensi, mengendalikan, mengontrol dan membuat pikiran kita menjadi bertentangan dengan pikiran, kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga pikiran kita dan respon kita menjadi negatif ketika menghadapi masalah. Ya, jadi ketika pikiran kita pakai pikiran manusia, jadi respon kita pasti jadi negatif. Pasti negatif kalau kita menghadapi masalah ya. Nah ini ada satu firman yang akan meneguhkan kita dari 1 Korintus 2:16. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya. Wah luar biasa ya, kami memiliki pikiran Kristus. Dan apa yang terjadi pada Petrus yang menjadi batu sandungan bagi Yesus ini telah menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita. Supaya kita jangan memakai pikiran manusia. Tetapi supaya setiap saat dan setiap waktu kita harus menjaga pikiran kita supaya kita selalu memakai pikiran Kristus. Sebab di dalam Kristus kita ini sudah memiliki pikiran Kristus. Wow. Nah melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan ternyata pikiran manusia itu dapat menjadi batu sandungan untuk kita dapat mengerti dan menggenapi rencana Tuhan. Sebab pikiran manusia bertentangan dengan pikiran Tuhan. Dan ketika kita memakai pikiran manusia, maka kita membuka celah untuk iblis menguasai pikiran kita. Sehingga menjadi bertentangan dengan pikiran, kehendak, dan rencana Tuhan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kata rancangan artinya adalah pikiran atau cara kita berpikir, dan kata jalan adalah cara kita menjalani kehidupan. Dan firman Tuhan mengatakan
bahwa ternyata pikiran kita dan cara kita berpikir sangat berbeda dengan pikiran dan cara berpikirnya Tuhan. Bahkan digambarkan seperti langit dan bumi. Bayangkan seperti langit dan bumi berarti tidak bisa ketemu. Karena bumi di bawah dan langit di atas. Artinya apa yang kita anggap baik dan benar menurut kita belum tentu baik dan benar menurut Tuhan. Akibatnya cara kita memilih, mengambil keputusan dan menjalani kehidupan sangat berbeda seperti langit dan bumi. Oleh karena itu kitalah yang harus menyesuaikan dan menyelaraskan pikiran kita supaya sesuai dan selaras dengan pikirannya Tuhan. Yaitu dengan kita membaca, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu seperti di-download di dalam pikiran kita dan menyatu dengan pikiran kita, maka kehidupan kita akan menggenapi rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Jangan Menjadi Batu Sandungan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa demo masuk, salah satu diantaranya kita akan baca ya dari Darno WhatsApp ya. Halo ya, halo juga Darno. Halo ya. Ya, nama saya Darno. Beberapa waktu lalu salah satu teman saya sedang ada masalah dengan istrinya. Karena butuh masukan, akhirnya dia pun cerita masalahnya dengan kami, teman-teman tongkrongannya. Setelah mendengarkan ceritanya, kebanyakan dari teman-teman kami itu mengarahkan ke arah cerai. Katanya mumpung belum punya anak dari istrinya. Kaget sih kenapa teman-teman saya menyarankan ke sana. Berbanding terbalik dengan saya yang menyarankan untuk mempertahankannya. Untungnya walaupun banyak dari teman-teman kami yang menyarankan cerai, teman saya ini masih mau mendengarkan saya. Akhirnya dia mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya dan memperbaiki komunikasinya. Dan semoga saran yang saya kasih bisa menjadi solusi untuk keluarganya. Wah, luar biasa ya, puji ya. Tuhan. Ini ya. sesuai dengan tema ya. Iya, Jangan jadi batu sandungan ya. Iya. Tapi kalau tadi ngobrol ya, teman-temannya menyarankan cerai, batu sandungannya banyak banget ya berarti ya. Heboh banget ya. Pasti teman-temannya bilang gini, udah cerai aja gitu ya. Bayangin dari segitu banyak tiba-tiba Darno bilang enggak. Wah, ini luar biasa ya. Puji Tuhan ya, Darno dipakai Tuhan ya untuk menolong dan menyelamatkan pernikahan dari teman Darno ini ya. Yang akan bercerai itu ya. Karena cerai itu jalan pintas dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Dan teman-teman. Dan dia memberi nasihat yang benar ya, di tengah teman-teman yang nggak benar ini. Dan melawan arus. Melawan arus ya. Darno benar-benar bijaksana dalam hal ini sehingga Darno tidak menjadi batu sandungan bagi temannya ya. Pasti Tuhan berkenan nih. Pasti ini Tuhan berkenan ya. Karena Darno tidak memakai hikmat manusia tadi itu yang kita jelaskan ya. Hanya mau biasanya maunya ambil gampang aja lah. Udahlah cerai aja lah. Tinggal mumpung belum punya anak lagi. Kok kepikiran ya kayak gitu ya. Ada aja gitu ya. Memakai jalan pintas yaitu dengan apa tadi tuh cerai kayak gitu ya. Aja, apa yang dilakukan Darno sangat berkenan di mata Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Wow, biarlah hari ini apa yang dilakukan Darno ini juga menjadi contoh buat ya, yang lainnya ya. Teladan bagi yang lainnya juga ya. Karena Tuhan mau hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain gitu ya. Dan justru bukan jadi batu sandungan dengan kita memakai pikiran manusia ya. Nah, bayangkan dengan nasihat Darno ini satu keluarga diselamatkan itu kan luar biasa ya. Pernikahannya diselamatkan ya. Dan ini menjadi contoh untuk kita melihat bahwa hari-hari ini banyak sekali nasihat-nasihat itu yang membuat kita bisa jadi kena batu sandungan ya. Gitu ya. Terima kasih buat Darno buat sharingnya ya. Dan sahabat yang baik, kita mau berdoa ya supaya banyak orang-orang seperti Darno ini. Ya. Orang-orang yang bisa menjadi penasihat yang bijaksana. Amen. Ya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur buat pribadi Darno yang luar biasa ini yang telah menjadi berkat bagi temannya dan menyelamatkan pernikahan temannya.
Kayak berdoa biarlah terus kau menyertai Darno untuk bisa menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan tidak menjadi batu sandungan. Kayak berdoa untuk sahabat yang baik. Biarlah hari ini Tuhan kau pakai pribadi-pribadi yang menyaksikan terang kasih ini. Menjadi seperti pribadi Darno yang tidak menjadi batu sandungan. Tapi menjadi berkat dan menolong teman-temannya untuk bisa mengenal Tuhan dan diselamatkan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Nah ini ada lagi nih. Dari Lisa Tambun ya. Shalom. Wah shalom juga shalom Lisa, juga, Lisa. ya. Aduh berharap dia Lisa juga menyaksikan saat ini ya. Betul, Terang kasih ya. Ya. Gimana ya melawan rasa malas setiap mau ibadah. Entah kenapa tiap minggu mau ibadah ada aja halangannya. Misalnya karena kecapean, karena kemarin pergi, atau dari suami yang bilang gereja siang aja. Taunya gak jadi. Kadang udah niat mau ke gereja, tiba-tiba ada keluarga yang ajak pergi. Jadi kayaknya susah banget untuk datang ke gereja. Ada aja alasannya. Wah terima kasih ya Lisa ya. Ini bagus juga nih. Iya. Jangan-jangan sahabat yang baik juga ada yang begini. Iya. Wah persis nih, aku juga begini juga. Iya. Ada aja alasannya. Terima kasih gitu. ya Lisa ya untuk apa yang disampaikan saat ini ya. Iya. Memang saat ini kita tahu ya apa yang tadi disampaikan oleh Lisa ya. Iya. Bahwa dalam hidup kita lah ini yang harus mengambil keputusan. Iya itu penting Dan ya. ini penting sekali karena Bukan situasinya, Iya, bukan kondisinya, bukan kondisinya. gara-gara itu ini. Iya. Ya, betul, ya. Tetapi kita sendiri yang harus ambil keputusan. Dan kita juga yang harus menentukan prioritas. Iya, iya. Sebab ketika kita memilih dan memutuskan untuk mengutamakan Tuhan, Iya. maka urusan yang lain pasti akan dibereskan oleh Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 90 ayat 12, Iya. demikian firman Tuhan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi kita minta Tuhan supaya Tuhan ajar kita ini Iya. untuk menghitung hari-hari kita. Sebab Iya. setiap hari itu nggak bisa diulang lagi. tidak tuh. bisa kembali Iya. waktu kita yang lalu ya, yang Iya. sudah kita lalui, bahkan waktu semenit yang lalu kita tidak bisa Iya. ulangi lagi. Iya. Jadi biarlah kita menghitung hari-hari kita, Iya. bahwa setiap hari itu adalah Berharga, kan? sangat berharga ya, Iya. sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Bayangkan mau ke gereja nggak jadi-jadi. Padahal Tuhan lagi mau kasih berkat ya. Amin. Mau kasih firman, mau kasih blessingnya. Tapi karena hal-hal yang seperti ini kehilangan berkat Kehilangan Tuhan. berkat ya. Bayangin berkat Tuhan itu luar biasa buat kita dibekali setiap hari ya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam berkat, Iya, bukan hidup iya, di iya. dalam sebuah yang kesusahan Iya, ya. iya. Sehingga kenapa Tuhan ingin kita mendekat Iya. kepada Dia atau kita ke Iya. gereja untuk mendapatkan firman Tuhan Iya, yang iya. akan memberikan kita satu kebenaran yang memerdekakan. Iya, iya, iya. Jadi Lisa biarlah ke depan ya, Iya. ke depan. Lisa lah yang mengambil Iya. keputusan. Pegang Tuhan dulu nih. Pegang Tuhan dia. Pokoknya saya mau ke gereja dulu. Nah Iya, gitu ya. memprioritaskan Iya. gitu ya. Baik Lisa ya, mungkin juga ada sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin Iya. mengalami Iya. situasi seperti Lisa ya. Iya. Mulai saat ini biarlah kita semua seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur, minta Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Jadi kita menyadari bahwa setiap kesempatan itu Iya. tidak akan kembali. Jadi kita akan pakai setiap kesempatan itu untuk melakukan apa yang benar di mata Amin, Tuhan ya. amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Iya. Bapak terima kasih untuk anakmu Lisa yang sangat kau kasihi. Kami percaya engkau melihat dan mengerti setiap hal yang dia alami dan engkau ingin supaya Lisa mengambil satu kemantapan di dalam kehidupannya untuk memprioritaskan engkau Tuhan di atas segala-galanya. Demikian juga buat sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang mirip dan hampir sama dengan apa yang dialami oleh Lisa. Kami percaya saat ini ada anugerah Tuhan, ada kuasa dan pertolongan Roh Kudus untuk memampukan Lisa dan sahabat yang baik yang lain untuk memprioritaskan
Engkau di atas segala-galanya dan menyadari bahwa setiap waktu dalam kehidupan itu adalah anugerah-Mu dan tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan karena kami tahu bahwa waktu yang Kau berikan ini sangat berharga. Itu sebabnya kami percaya mulai hari ini dan ke depan Lisa dan sahabat kami yang baik yang lain Tuhan diberi kasih karunia, kemampuan oleh pertolongan Roh Kudus untuk selalu mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya, yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Mari saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Yang pertama, kita harus mengerti dan menyadari bahwa pikiran manusia dan pikiran Tuhan itu sangat berbeda seperti langit dan bumi dan bertentangan dengan kehendak dan rencana Tuhan sehingga dapat menjadi batu sandungan untuk Tuhan dapat menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus mengerti dan menyadari bahwa pikiran manusia hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Sehingga pikiran manusia menjadi penghalang untuk kita dapat menggenapi rencana Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengerti dan menyadari bahwa ketika kita memakai pikiran manusia, maka kita ini sedang membuka celah untuk iblis menguasai pikiran kita. Sehingga menghalangi Tuhan untuk dapat membawa kita menggenapi rencana Tuhan. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sangat membutuhkan pimpinan dan jawaban Tuhan untuk masalah-masalah yang engkau sedang hadapi? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, apabila saat ini engkau sangat membutuhkan pimpinan, hikmat dan jawaban Tuhan untuk masalah yang sedang kau hadapi, mari saat ini buka hatimu. Dan persilahkan Roh Kudus untuk mengarahkan hati dan pikiranmu untuk fokus kepada Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dan untuk percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan rencana yang indah. Mari kita datang kepadanya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau
Tuhan di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sungguh Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami tidak memakai dan berespon dengan pikiran manusia, dan untuk terus memakai pikiran Kristus, yaitu pikiran yang sesuai, selaras, dan sepakat dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk tidak menjadi batu sandungan, sehingga Tuhan dapat membawa kami untuk dapat menggenapi rencana Tuhan. Dan untuk kami dapat sampai kepada destiny yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Semua baik, sungguh teramat baik.